Assalamualaikum, halo semua, welcome back to my video. Saya Il Hilalia. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat krusial dan penting untuk kita semua sebagai calon pendidik. Reflective practice atau praktik reflektif, as we know, menjadi seorang guru itu bukan sekedar mengajar dan menyampaikan materi. Banyak sekali roles and responsibilities yang harus kita emban. Oleh karena itu, reflective practice is vital. Ini adalah kunci agar kita bisa terus tumbuh, beradaptasi, dan menjadi pendidik yang lebih baik dari hari ke hari. So, let's dive into the core material. Sustaining reflective practice is actually quite challenging or quite demanding. Mengapa? Karena sebagai guru, we have too many hats to wear. Kita tidak hanya bertindak sebagai curriculum transmitter, tetapi juga sebagai planner, evaluator, and classroom manager. These roles often preoccupy us, membuat kita sibuk dengan rutinitas, menyiapkan materi, dan menilai, sehingga proses refleksi diri sering terlewatkan. To fulfill their various roles properly, reflective practitioners are required to adhere to several key practice. They must first know the theory and values of lifelong learning, atau mengetahui teori dan nilai-nilai pembelajaran sepanjang hayat to maintain the spirit of self-reflection. Second, they must demonstrate strong motivation to learn, coupled with a sense of responsibility towards the student's future, masa depan peserta didik. Furthermore, they need to show clear self-perception in addition to continual self-reflection and self-assessment, and effectively use diverse learning methods, strategies, approaches, and resources. Beragam metode, strategi, pendekatan, dan sumber. Tailored to student needs. Finally, they must assess the effect of their own learning and use that knowledge for future problem solving. Guys, sekarang kita lanjut pembahasannya mengenai when to engage in critical teacher reflection and why. Jadi kapan nih kita harus melakukan refleksi kritis? It should be done systematically. Ada 3 tipe refleksi yang paling umum kita gunakan. The first is reflection in action. Ini terjadi selama proses belajar mengajar, during the lesson. Misalnya nih, ketika ada siswa yang kebingungan, kita tuh sebagai guru langsung reaksi dan menyesuaikan strategi apa yang kiranya cocok gitu ya buat si murid tersebut. And then reflection on action. Refleksi ini dilakukan setelah pelajaran selesai, after the lesson. Kita melihat kembali what went well and what didn't. And then the last, reflection for action. Ini adalah refleksi untuk masa depan, for future action. Tujuannya apa? Merencanakan, perbaikan, dan inovasi pada praktik kita selanjutnya. Intinya, we need to reflect before, during, and after the lesson. Guys, pembahasan selanjutnya yaitu Farrell 5-Level Framework for Reflective Practice. Untuk membantu kita melakukan refleksi secara mendalam dan komprehensif, kita akan menggunakan The Excellent 5-Level Framework from Farrell. Kerangka ini mengajak kita merefleksikan dari akar terdalam hingga kontribusi terluar. The first is philosophy. The very first stage is philosophy. Ini adalah akar dari praktek kita. Kita merefleksikan latar belakang kita, heritage, values, and past experience yang membentuk cara pandang kita sebagai pendidik. The second, principles. Di sini kita merefleksikan keyakinan dan asumsi kita tentang mengajar dan belajar. Contohnya adalah prinsip approachability, kemudahan didekati dan nurturing curiosity, yaitu memelihara rasa ingin tahu pada siswa. And then theory, tahap ini berfokus pada landasan teoritis yang kita gunakan seperti teaching methodologies and planning procedures. Kita harus tahu nih mengapa kita memilih metode ini dan apa landasan keilmuannya And then the fourth,
practice, this is the observable action. Nah, ini adalah aksi nyata yang kita lakukan di kelas. It connect the previous three levels ke dalam pelaksanaan in, on, and for action. Okay, the fifth beyond practice. Finally, the fifth level is beyond practice. Refleksi ini melampaui kelas kita sendiri. Kita terlibat dalam teaching community, mengevaluasi kurikulum, dan berkontribusi pada social change ya di lingkungan yang lebih luas tentunya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu 3 poin kunci penting. Nah, yang pertama reflective practice. Jadi reflective practice adalah kewajiban profesional. Reflective practice wajib dilakukan untuk teacher professionalism, meskipun tantangannya adalah peran ganda guru ya atau planner, evaluator. Nah, ini adalah komitmen pada pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Oke, yang kedua yaitu 3 kategori refleksi berdasarkan waktu. Nah, refleksi dikelompokkan menjadi saat atau in, setelah on, dan untuk tindakan itu for action ya. Nah, kategori ini memastikan guru itu tidak hanya mengevaluasi masa lalu, tetapi juga aktif merencanakan perbaikan di masa mendatang. Oke, poin yang ketiga yaitu kerangka 5 tingkat Farrell itu menciptakan refleksi holistik ya. Farrell 5 level frameworks menawarkan siklus holistik itu menyeluruh. Refleksi dimulai dari akar filosofi atau nilai pribadi ya, dan prinsipal lalu diterapkan dalam praktis dan diperluas hingga beyond practice atau kontribusi ke komunitas. Nah, Okay everyone, that summarizes our discussion about reflective practice. Jadi kesimpulannya adalah becoming a reflective practitioner is a continuous journey, not a destination. Dengan secara rutin menerapkan Farrell 5 level framework, kita bisa memastikan bahwa every decision we make, every method we choose didasarkan pada kesadaran dan evaluasi yang mendalam. Okay, let's commit to making reflection a habit, agar kita nih sebagai guru, kita bisa menjadi pendidik yang profesional, berdaya saing, dan bertanggung jawab terhadap masa depan generasi penerus. Okay everyone, maybe enough for our discussion today. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.